Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ilyas. Jadi gini guys, hari ini Akang pengen sedikit nambahin materi sebelumnya sih mengenai posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia. Materinya tentang apa sih Kang? Materinya itu kita akan bahas mengenai batas wilayah Indonesia. Kenapa batas wilayah Indonesia ini perlu dipelajari, perlu kita ketahui dan perlu dipahami secara bersama? Karena kenapa? Biasanya hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat sensitif terhadap wilayah Indonesia. Karena kenapa? Seperti yang kita ketahui, Indonesia termasuk ke dalam negara maritim atau negara kepulauan yang dikelilingi oleh banyak banget wilayah perairan. Bahkan bisa dikatakan 70% wilayah Indonesia itu berupa atau berbentuk perairan. Sehingga potensi timbulnya konflik terutama dalam hal perbatasan itu sangat tinggi atau sangat riskan. Sebagai contoh, mungkin beberapa waktu yang lalu kita udah pernah lihat ya berita banyaknya kapal ilegal milik Cina yang masuk ke perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Itu baru yang pertama, yang baru kita ketahui nih. Mungkin sebelumnya juga teman-teman pernah tahu nih, ada perbatasan yang disengketakan oleh Malaysia, padahal negara serumpun ya, dan itu sering banget terjadi. Nah, oleh karena itu kita akan bahas mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Ada berapa sih batas wilayah Indonesia? Oke, kita akan bahas. Jadi kalau ngomongin wilayah Indonesia itu terdiri dari 3 jenis batas. Batas apa sajakah itu? Jenis-jenisnya maksudnya ya. Oke, yang pertama itu adalah batas daratan. Yang kedua itu adalah batas perairan. Dan yang ketiga itu adalah batas udara. Jadi ada batas daratan, batas perairan, dan batas udara. Jadi ada darat, laut, dan udara. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dari yang pertama itu adalah batas wilayah daratan. Oke. Nah, batas wilayah daratan dibagi jadi berapa, Kang? Dibagi sejumlah arah mata angin aja ya. Mulai dari yang pertama, paling atas itu adalah wilayah utara. Di wilayah utara kita berbatasan dengan apa saja, Kang? Di antaranya yang pertama itu adalah wilayah Sarawak atau dia negara Malaysia Timur. Brunei Darussalam masuk ke Kang? Kalau Brunei Darussalam tidak termasuk. Karena kenapa Brunei Darussalam? Oke, dia terdapat di Pulau Kalimantan. Tetapi posisinya, letak geografisnya itu dia tidak berbatasan langsung dengan Indonesia, melainkan Brunei Darussalam itu berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga tidak termasuk di dalamnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada juga wilayah Singapura atau Singapura. Itu Singapura juga oke lah dari segi lautan mungkin tidak berbatas, tidak menempel langsung, tapi dia juga masuk wilayah utara, maksudnya berbatasan di wilayah utara Indonesia itu dengan Singapura. Itu memang tidak terlalu jauh, bahkan kalau tidak salah berapa ya, 45 menit apa 30 menit, hampir sama kayak penyeberangan ke Tapang Gilimanuk. Dari Batam nih, Batam tuh udah kelihatan Singapuranya. Seperti itu. Oke, kemudian selain itu juga berbatasan di wilayah utara itu dengan San Agustin. San Agustin itu mana sih, Kang? San Agustin itu adalah wilayah Filipina. Nah, ini adalah batas Indonesia di wilayah utara. Oke. Sekarang kita bergerak ke sebelah timurnya. Di wilayah timur, Indonesia berbatasan dengan apa saja sih, Kang? Oke, kira-kira apa? Gampang banget ya. Kalau wilayah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini. Oke. Dan yang kedua, berbatasan dengan Samudera Pasifik. Itu adalah wilayah Indonesia di sisi sebelah timur. Sekarang kita bahas sisi sebelah selatan. Sebelah selatan kira-kira berbatasan dengan apa saja nih? Sudah jelas ya, teman-teman mungkin sudah pernah belajar sebelumnya, bahkan di zaman SD juga sudah dipelajari. Untuk sisi sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudera
Hindia, dan juga wilayah Australia. Australia bukannya jauh ya Kang, sebenarnya ada satu pulau yang dia lokasinya sebenarnya tidak terlalu jauh dari Pulau Jawa. Ada yang udah pernah tahu sebelumnya? Kalau udah tahu apa? Kalau misalkan di antara kalian ada yang jawab Christmas Island, itu betul. Jadi Christmas Island itu letaknya di sebelah selatan Pulau Jawa. Dan secara wilayah administrasi, Christmas Island itu bukan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi dia adalah bagian dari negara Australia. Gitu ya. Oke. Selatan sudah terakhir. Yang terakhir itu adalah wilayah barat. Nah, wilayah barat Indonesia berbatasan dengan apa sih, Kang? Wilayah barat Indonesia itu cuma satu batasnya, dia adalah Samudra Hindia. Karena Samudra Hindia itu kan memanjang dari sisi barat Indonesia hingga ke sisi sebelah selatan wilayah Indonesia. Nah, ini adalah batas wilayah daratan di Indonesia. Oke? Nah, sekarang mana ya penghapusnya? Oh, ini dia. Sekarang kita akan bahas mengenai batas wilayah perairan Indonesia. Yang kedua, dia adalah batas wilayah perairan. Nah, ini biasanya sering banget keluar di UTBK, dan biasanya juga ini sering banget jadi lahan sengketa. Karena kenapa? Patoknya itu tidak jelas. Tidak ada, mungkin kalau misalkan teman-teman naik mobil nih, jalur Pantura aja, atau dari Bandung ke Jakarta, biasanya di jalan tol itu ada tugu selamat datang Provinsi DKI Jakarta, selamat datang Kota Madya Bekasi, selamat datang Kabupaten Bekasi, itu kan ada. Nah, tapi kalau di lautan itu tidak ada gapura tulisannya selamat datang Negara Kesatuan Republik Indonesia, selamat datang Kerajaan Malaysia, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Makanya potensi batas wilayah perairan untuk bersengketa itu sangat tinggi banget. Oke? Nah, kita akan bahas batas wilayah perairan itu ada berapa. Batas wilayah perairan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya adalah batas laut teritorial. Batas laut teritorial, kata kuncinya itu adalah batas laut sejauh 12 mil dari pulau terluar. Maksudnya pulau terluar, Kang? Oke. Kita ngomong lagi nih, 4 arah penjuru mata angin. Ada timur, utara, selatan, dan barat. Nah, mungkin kalian pernah dengar lagu Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itu adalah 4 buah wilayah atau 4 pulau, bukan ya? Oh, bukan. Jadi 4 buah wilayah yang posisinya terletak di ujung timur, ujung barat, ujung utara, dan ujung selatan. Nah, jadi dari Sabang itu kan posisinya dia ujung paling barat. Nah, dari barat tersebut, dari Pulau W atau dari Sabang, itu dihitung sejauh 12 mil. Itulah yang namanya batas laut teritorial. Dari Sabang, terus dari Merauke, itu ke timur dihitung 12 mil. Itu namanya batas laut teritorial. Dari Miangas ditarik ke utara sejauh 12 mil, itu adalah batas laut teritorial. Dan dari Pulau Rote ditarik lagi ke selatan sejauh 12 mil, itu adalah batas laut teritorial. Sampai sini dipahamin ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh di komen atau via WA gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ada yang namanya batas landas kontinen. Nah, batas landas kontinen. Apa itu batas landas kontinen? Itu adalah jaraknya, kalau batas landas kontinen ini sejauh 200 mil
dengan kedalaman laut tidak lebih dari 200 meter. Maksudnya gimana sih, Kang? Oke, Akang akan buatkan ilustrasinya di sebelah sini ya. Jadi, misalkan ada daratan nih. Bentuk daratannya seperti ini. Nah, kita bikin diagram deh. Maaf kalau agak miring ya, maklum. Oke. Di sini kedalamannya sedalam, misalkan di sini 0 meter, ketinggian 0 meter ya. Kemudian di sini ketinggiannya 150 meter. Kok ketinggian sih? Sorry, kedalaman. Terus di bawah sini dia kedalamannya 250 meter. Di sini juga 200 deh, jangan 150. Di sini 200 meter dan di sini 250 meter. Nah, ini adalah yang biru ini adalah lautan, kedalamannya ya. Perairannya. Dan misalkan jarak dari ujung sini sampai ujung sana itu sejauh 200 mil. Oke. Nah, di kedalaman sebelah sini taruhlah ini hanya 75 mil. Nah, yang dimaksud dengan landas kontinen itu sejauh 200 mil dengan kedalaman laut tidak lebih dari 200 meter. Kalau lebih dari 200 meter tapi belum 200 mil, contoh seperti ini. Ini baru 75 mil, itu sudah kedalaman 200 meter. Lebih dari 75 mil, itu kedalamannya sudah lebih dari 200 meter. Apakah itu masuk batas landas kontinen? Jawabannya adalah tidak. Oke, jadi apabila jarak 200 mil, kedalamannya masih 200 meter atau 190 meter, itu baru masuk ke dalam landas kontinen. Tetapi kalau sejauh 200 mil, belum sejauh 200 mil sudah kedalamannya lebih dari 200 meter, itu sudah bukan masuk wilayah NKRI secara batas landas kontinen. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang kedua. Sekarang batas yang ketiga. Batas yang ketiga itu adalah namanya, sebentar. Oke, yang ketiga itu namanya adalah yang kita kenal dengan nama zona ekonomi eksklusif atau bahasa lainnya adalah ZEE. Oke. Nah, kalau ZEE itu adalah dia ditarik sejauh 200 mil dari titik terluar sebuah pulau. Jadi seperti yang tadi, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, ditarik sejauh 200 mil, itulah yang namanya zona ekonomi eksklusif. Gitu. Jadi perbedaannya, kalau tadi dengan landas kontinen itu ada batas kedalaman maksimumnya sejauh 200 meter. Tetapi kalau zona ekonomi eksklusif, mau dia kedalaman 200, mau dia kedalaman 150, mau dia kedalaman 500 meter, kalau secara zona ekonomi eksklusif itu masih masuk wilayah perairan NKRI. Itu ya, dapat dipahami semuanya ya. Oke. Kemudian batas wilayah yang ketiga. Namanya adalah batas wilayah udara. Nah,
kalau batas wilayah udara itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. 1982. Ya, tinggi kekuasaan wilayah udara Indonesia setinggi 110 km dari daratan. Oke, atau dari daratan atau konfigurasi permukaan bumi. Maksudnya gimana sih Kang konfigurasi permukaan bumi? Jadi menyesuaikan dengan ketinggiannya. Kalau misalkan ada pegunungan, contoh pegunungan ini deh, Gunung Merbabu. Dia ketinggiannya 3.400. Berarti dari 3.400 meter itu ditarik ke atas sejauh 110 km, itu masih masuk wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin berdasarkan ketinggian, lapisan atmosfernya itu bisa jadi lapisan apa tuh? Troposfer, stratosfer, mesosfer, bahkan udah hampir termosfer. Nah, berarti bisa dikatakan tidak ada pesawat yang bisa seenak jidat untuk melintas di wilayah NKRI. Karena kenapa? Pesawat itu kan terbang di lapisan stratosfer. Stratosfer itu dia memiliki ketinggian antara 12 sampai dengan 60 km di atas permukaan laut. Sedangkan ini wilayah kekuasaannya ketinggian 110 km. Nah, jadi kalau mau lewat ke Indonesia naik pesawat tapi tanpa izin harus naik pesawat ulang alik. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah batas wilayah Indonesia baik di wilayah daratan, perairan maupun udara, sehingga materi mengenai posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia ini sudah lengkap. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, boleh kontak Akang, boleh komen di YouTube, atau nanti bisa via email dan lain sebagainya. Banyak banget jalan buat bertanya, gitu ya. Oke, terima kasih, itu yang dapat Akang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.